Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali kita di dalam sarapan. Dan kita sama-sama akan merenungkan sebuah topik tentang dari janji hingga penggenapannya. Terambil dari Ulangan 7 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami, memelihara kami. Dan saat ini kami bersyukur kami boleh dibangunkan, bahkan diingatkan untuk kami merenungkan sebuah firman Tuhan yang terus meneguhkan kami, yang terus membuat kami sadar bahwa kami ini perlu untuk dituntun dan dibimbing melalui kehidupan yang Tuhan berikan. Maka Tuhan berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, Tuhan berjanji kepada Abraham tentang garis keturunannya dalam kitab Kejadian. Dan Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa dalam kitab Keluaran. Dan dia membuat perjanjian itu dengan Daud dalam 2 Samuel dan menyatakan perjanjian baru yang akan datang dalam kitab Yeremia. Nah dari cerita ini Bapak Ibu, dari kisah ini kita juga melihat bahwa semua kisah tersebut merujuk pada kedatangan Yesus Kristus di mana semua perjanjian Allah digenapi. Nah, di sana kita juga diterangkan bahwa kisah-kisah ini mengingatkan kita kepada kesetiaan Allah dan kita tidak perlu melihat terlalu jauh. Bahkan dikatakan sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang telah memegang perjanjian dan kasih setianya. Nah Bapak Ibu, kasih Tuhan itu setia dan tetap. Kasihnya bertahan dari generasi ke generasi. Bahkan di dunia di mana kasih seringkali bersifat kondisional dan juga transaksional, kita masih mengharapkan pamrih, kita masih mengharapkan imbalan dan mengharapkan balasan dari orang lain. Tapi kasih itu diberikan dan diterima berdasarkan apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Kasih Allah itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Kasih Allah tidak terikat pada naik turunnya keadaan kita. Tidak goyah oleh karena perasaan kita semata. Dan tentu kasih Allah tidak bergantung pada kinerja yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Jadi tidak perlu kita menyombongkan jasa pelayanan kita di hadapan Tuhan, karena kasih-Nya senantiasa diberikan kepada setiap kita. Kasih Allah itu Bapak Ibu berakar kuat pada karakter Tuhan yang tidak berubah. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita ini berada di puncak kesuksesan kita tertinggi, atau kita berada di lembah keputusasaan terdalam, kasih-Nya itu tetap konstan. Justru sumber kekuatan yang selalu hadir bagi setiap kita yang mengasihinya. Maka Bapak Ibu, hari ini patutlah kita juga belajar dan patutlah kita memahami bahwa kata-kata dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9 ini meresap di dalam jiwa kita. Dan ingatlah, Allah kita ini tidak jauh, bahkan Allah kita ini tidak acuh. Justru Allah kita ini dekat dan kasih-Nya setia, bertahan selama ribuan generasi. Dan itulah yang menghibur setiap kita Bapak Ibu, untuk kita bisa menerima dan menanti janji-Nya untuk digenapi dalam kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa. Banyak hal yang kami nantikan dalam hidup ini, banyak pengharapan juga yang kami inginkan terjadi atas kehidupan kami. Maka Tuhan, kami mempercayakan segenap kehidupan kami ini pada waktu Tuhan yang pas. Dan tatkala kami merasa memberontak, ingin sesuatu itu datang dengan cepat,
Kami hanya mau menyerahkannya dan berpasrah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami sungguh mengerti, untuk kami sungguh menantikan dengan tanpa jemu, supaya bukanlah situasi kondisional kami yang menguasai diri kami, tapi biarlah kasih Kristus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sepanjang hari ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang setiap kami, untuk kami boleh diberikan kekuatan di dalam menjalani hari demi hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.